Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini Ibu melanjutkan materi persamaan kuadrat bagian yang ketiga, yaitu menentukan akar-akar dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Apa itu kuadrat sempurna? Kita ingat dulu ya. Dulu sudah kalian pelajari ketika kelas 8. Jadi bentuknya adalah dalam kurung A plus B pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah 2 kali A kali B ditambah B kuadrat, atau dalam kurung A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Kita lihat contoh yang ada angkanya ya. X tambah 4 ini dikurung kuadrat sama dengan, berarti yang depan ini dipangkatkan 2 kuadrat, kemudian 2 kali X kali 4 ditambah yang belakang ya 4 kuadrat. Kemudian yang tengah ini 2 kali 4 bisa dihitung menjadi 8. Jadi sama dengan X kuadrat ditambah 8X ditambah 16. Atau kalau ditulis yang kanan dulu menjadi X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 sama dengan kurung buka X tambah 4 kurung tutup pangkat 2. Kalian perhatikan angka yang belakang ini ya, itu diperoleh dari koefisien X, suku yang di tengah ini, koefisien X adalah 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Jadi nanti untuk membuat bentuk kuadrat sempurna selalu ini ya, yang koefisien X-nya dibagi 2. Kemudian hubungan antara 4 sama yang 16 ini adalah 4 kuadrat, atau 16 ini kalau diakar sama dengan 4. Agar lebih jelas kita lihat contoh yang lain ya. X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Itu kalau diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna menjadi kurung buka X tambah 6-nya dibagi 2 sama dengan 3. Berarti jadi X tambah 3 dikurung ya, kemudian pangkat 2. Kemudian yang tandanya kurang, X kuadrat dikurang 6X ditambah 9, itu sama dengan, sama saja, cuma ini tandanya min ya. Kalau di sini plus ya di sini tandanya positif atau tambah. Kalau di sini min ya di sini juga mengikuti jadi negatif. 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. Jadi kalau X kuadrat min 6X ditambah 9 itu sama dengan bentuk kuadrat sempurnanya X min 3 pangkat 2. Kalau contoh yang lain, X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Kalian perhatikan di sini ya, koefisien X-nya adalah 10. Jadi dibagi 2 dulu menjadi 5. Kemudian hubungannya tadi ini yang paling kanan ini adalah kuadrat dari separuhnya koefisien X. Separuhnya koefisien X adalah 5, berarti 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi bentuk kuadrat sempurnanya X tambah 5 dikurung ini pangkat 2. Kalau min juga seperti tadi, X kuadrat min 10X ditambah 25 sama dengan X min 5 pangkat 2. Nah sekarang bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna? Kalau di materi sebelumnya kalian sudah belajar dengan cara pemfaktoran, sekarang menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna ya. Contohnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Nomor 1, X kuadrat ditambah 8X min 9 sama dengan 0 ya. Kita mulai mengerjakan. Ini langkah pertamanya yang konstanta yaitu min 9 itu dipindah ke kanan sama dengan, sehingga menjadi ini tetap ya, X kuadrat ditambah 8X. Nah 9-nya pindah ke kanan sama dengan, tandanya jadi positif ya. Kemudian setelah itu kita bentuk menjadi kuadrat sempurna. X kuadrat
ditambah 8x. Nah ini 8-nya ini kan koefisien X ya, dibagi 2 itu sama dengan 4 terus dikuadratkan jadi 4 pangkat 2. Karena di sebelah kiri sama dengan ditambah 4 pangkat 2, maka di sebelah kanan sama dengan juga harus ditambah 4 pangkat 2. Sini ya, saya tulis ditambah 4 pangkat 2. Tadi yang awalnya tadi kan ini masih ada 9 ya. Kemudian ini adalah sudah bentuk kuadrat sempurna ya. Tinggal kita tulis dalam bentuk kurung buka X ditambah tadi separuhnya 8 adalah 4 terus pangkat 2. Jadi nilai ini sama dengan ini ya, sama dengan 9 ditambah 4 kuadrat adalah 16. Kemudian ditulis lagi X tambah 4, ini masih kuadrat, sama dengan 9 tambah 16 25. Kemudian kita akar ya, ini masing-masing ruas diakar, jadi kuadratnya hilang, yang kanan jadi bisa positif bisa negatif, plus minus akar 25. Akar 25 itu berapa? Akar 25 adalah 5 ya, sama dengan plus minus 5. Berarti ada dua kemungkinan nanti, yang satu yang positif, yang kedua yang negatif. Kita coba yang positif dulu ya. X ditambah 4, kita ambil yang positif dulu, berarti sama dengan 5. Atau yang satunya X ditambah 4 sama dengan min 5. Sehingga kalau sudah seperti ini tinggal seperti yang cara pemfaktoran kemarin ya, tinggal mencari X-nya. Ini 4-nya pindah ke kanan, jadi tandanya ini awalnya positif jadi negatif, sehingga X-nya sama dengan 5 dikurangi 4 adalah 1. Kemudian yang satunya ini juga sama caranya, berarti 4-nya pindah ke kanan, tandanya jadi min. Kemudian kalian hitung min 65 dikurang 4 atau min 5 tambah min 4 ya, sama dengan min 9. Sudah kita dapatkan akar-akar persamaan kuadrat, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 9,1. Ini ya. Kita lanjut untuk contoh yang kedua. E kuadrat min 7x ditambah 12 sama dengan 0. Caranya seperti tadi ya, cuma di sini koefisien X-nya itu min dan bilangan ganjil. Jadi kita coba selesaikan. Caranya sama dengan tadi. Pertama kali adalah konstantanya itu pindahkan ke kanan, berarti E kuadrat dikurang 7x dikurang 7x, 12 nya pindah ke kanan ya, jadi tandanya ini awalnya kan positif toh, jadi negatif 12. Kemudian kita bentuk menjadi kuadrat sempurna. Caranya ini seperti tadi, yang koefisien X dibagi 2 atau separuhnya. Karena ganjil ya tetap kita tulis dalam bentuk pecahan ya nanti ya. Nah ini tetap min 7x terus ditambah, ini selalu ditambah ya, separuhnya dari 7 tadi yaitu 7/2 dipangkatkan 2 kuadrat ya. Karena ruas kiri ditambah 7/2 kuadrat, ruas kanan juga harus ditambah 7/2 kuadrat. Kalau sudah seperti ini, sudah kita bisa membuat bentuk
kuadrat sempurnanya menjadi X min yang ditulis ini ya, yang 7/2 pangkat 2 sama dengan ini, kalian hitung dulu. Min 12 nya itu bisa kita jadikan min 12/1. Kemudian yang 7 pangkat 2 adalah 49, 2 pangkat 2 adalah 4. Masih sama, kita tulis ini kurung buka X min 7/2 pangkat 2 sama dengan yang ruas kanan dihitung dulu. Kita samakan penyebutnya ya. Penjumlahan pecahan caranya harus disamakan penyebutnya. Jadikan per 4, berarti harus dikali 4. Kalau ini yang bawah kali 4, yang atas juga kali 4. Min 12 kali 4 itu adalah min 48. Kalau sudah sama penyebutnya tinggal dihitung. Min 48 ditambah 49 itu berapa? 1 ya. Ini tetap ditulis persis. Kemudian yang ini tadi hasilnya adalah 1/4. Kemudian kita akar kedua ruas menjadi, ini tanda kuadratnya hilang, tinggal X min 7/2 sama dengan plus minus ya, bisa positif bisa negatif, akar dari 1/4. Kemudian kita cari akar-akarnya, yang kita ambil yang itu di akar dulu. X min 7/2 akar dari 1/4 berapa? Akar 1 ya 1, akar 4 adalah 2, jadi plus minus setengah ya. Kita ambil yang positif dulu, menjadi X min 7/2 sama dengan setengah. Terus kemungkinan yang lain adalah X min 7/2 sama dengan min setengah. Kita hitung yang positif dulu ya, tandanya diperhatikan, ini berarti X sama dengan setengah, min 7/2 nya pindah ke kanan, tandanya jadi berubah positif, 7/2. Ini penyebutnya sudah sama ya, per 2 semua, tinggal dijumlah yang atas, 1 tambah 7 ya, 8/2. 8/2 itu berapa? Sama dengan 4. Kemudian kalau yang satunya, yang tadi min setengah, sama caranya ya, X sama dengan min setengah, ini min 7/2 nya pindah ke kanan jadi plus 7/2. X sama dengan min 1 tambah 7 berarti 6 ya, per 2. Jadi X nya sama dengan 6 bagi 2 berapa? 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah, ini boleh mau ditulis X1 sama X2 ya boleh, tidak juga nggak apa-apa. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3,4. Satu lagi ya, biar kalian tambah paham. Kalau koefisien X-nya, koefisien dari X kuadratnya itu adalah tidak sama dengan 1. Bagaimana caranya? Pertama kali untuk membentuk kuadrat sempurna itu koefisien X kuadratnya harus 1 ya. Berarti ini kita bagi menjadi, biar agar menjadi 1 X kuadrat, berarti dibagi koefisien X kuadratnya tadi. Koefisien X kuadratnya adalah 2 ya, berarti dibagi 2 semua. Setelah dibagi 2 hasilnya berapa? Kita tulis di sini, berarti menjadi X kuadrat ini 5X dibagi 2 ya, 5/2. Terus yang 3 dibagi 2 berapa? 3/2 sama dengan 0. Nah, kalau ini koefisien X kuadratnya sudah sama dengan 1, langkah berikutnya seperti tadi, tinggal dipindah dulu yang berupa konstanta ya. Berarti X kuadrat ditambah 5/2X
sama dengan ini pindah ke kanan jadi tandanya min 3/2. Kemudian ini ditulis persis X kuadrat ditambah 5/2X. Nah, kita bentuk jadi kuadrat sempurna, berarti harus ditambah dengan separuhnya ini dikuadratkan. 5/2 dibagi 2 itu sama saja 5/2 kali setengah ya, sama dengan 5/4. Berarti ini kita tambah 5/4. 5/4 pangkat 2. Karena yang kiri ditambah 5/4, yang kanan juga harus ditambah 5/4. Kita tulis dulu sama dengan tadi aslinya kan ini ya, terus ditambah 5/4 kuadrat. Nah, kedua ruas ditambah 5/4 pangkat 2. Setelah itu dilanjutkan, ini sudah bentuk kuadrat sempurna, bisa ditulis menjadi X, yang ini yang diambil ya, tambah 5/4 pangkat 2. Ini nilainya sama ya, ini segini sama dengan yang ini, sama dengan min 3/2. Yang ini kalian hitung, 5 kuadrat itu 25, 4 kuadrat adalah 16. Nah, lanjut ini masih sama, ditulis persis X ditambah 5/4 pangkat 2 sama dengan, kita harus menyamakan penyebutnya yang ini ya, penjumlahan pecahannya kita jadikan per 16. Awalnya 2 supaya jadi 16, berarti dikali 8. Karena yang penyebutnya kali 8, pembilangnya juga harus kali 8. 3 kali 8 berapa? Tandanya tetap min ya, 24. Ditambah 25/16. Dah, tinggal dihitung. Ini min 24 tambah 25 itu adalah 1 ya, 1/16. X ditambah 5/4, ini masih ada kuadratnya, sama dengan 1/16 ya. Itu akar dari berapa ini, nanti kita cari. Bentar, 1/16 saya perbaiki dulu. Ini 1/16. Dah. Setelah itu masing-masing ruas kita akar ya. Kita akar menjadi X ditambah 5/4, kuadratnya sudah hilang, sama dengan plus minus akar dari 1/16. Berarti X ditambah 5/4 sama dengan akar 1/16 adalah 1/4. Nah, tinggal seperti tadi, berarti ada positif ada negatif, kemungkinannya kita ambil yang positif dulu. X ditambah 5/4 sama dengan positif 1/4. Terus nanti yang kedua, X ditambah 5/4 sama dengan min ya, min 1/4. Tinggal kita hitung akar-akarnya. X sama dengan 5/4 pindah ke kanan ya, tandanya jadi kurang. 1 dikurangi 5 berapa? Min 4/4. Berarti X nya sama dengan min 1. Kemudian yang tadi yang negatif ya, X sama dengan min 1/4. Min 1/4 ini. Terus ini 5/4 pindah ke kanan, tandanya jadi kurang ya, tandanya jadi kurang. Min
5/4. Min 1 min 5 sama saja min 1 ditambah min 5, jadi min 6/4, atau X sama dengan disederhanakan menjadi min 3/2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 3/2 dan min 1. Demikian anak-anak untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Cukup sekian, semoga kalian paham ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.